Baiklah, untuk materi pertemuan kita yang pertama dalam mata kuliah Hukum Dagang ini, kita akan mempelajari latar belakang munculnya hukum dagang. Latar belakang munculnya hukum dagang tidak terlepas dari sejarah lahirnya hukum dagang yang mulai dikenal dalam sejarah hukum Romawi yang diprakarsai oleh Kaisar Justianus. Ya, penjelasannya bisa kita lihat di dalam bagan yang telah Ibu tampilkan. Kita tahu bahwa hukum yang masih berlaku di Indonesia ini tidak terlepas dari hukum yang dibawa oleh masa kolonial Belanda. Nah, kalau kita lihat dari sejarah, dari bagan itu kita lihat adalah sebelum datangnya kolonial Belanda dengan membawa produk hukum mereka yang kita kenal saat ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya, itu tidak terlepas dari zaman Kekaisaran Romawi abad ke-6, yaitu adalah Kaisar Justianus, yang dimana pada masa Kekaisaran Romawi ini produk hukum yang dikenal itu adalah Corpus Juris Civilis. Ya, nah ini adalah produk hukum dari zaman Romawi di masa Kaisar Justianus. Nah, pada zaman Kekaisaran Romawi kemudian menjajah di beberapa negara seperti Italia, Prancis ya tahun 1808, Spanyol, dan masih banyak negara jajahan lainnya. Nah, yang perlu kita soroti di sini adalah ya Romawi menjajah ke Prancis pada tahun 1808. Ya, dengan dimana membawa produk hukum yaitu Corpus Juris Civilis. Nah, Corpus Juris Civilis ini ya di negara Prancis ya zaman Ludwig ya itu kita bisa lihat ya terlahir dua produk hukum lagi ya, itu bisa kita lihat adalah Code Civil atau yang lebih dikenal dengan hukum perdata, dan kemudian yang kedua adalah Code de Commerce yang lebih dikenal dengan hukum dagang Prancis. Nah, ini adalah produk hukum di negara Prancis ya. Nah, negara Prancis kemudian menjajah Belanda pada tahun 1838. Nah, Prancis menjajah Belanda, kemudian lahirlah produk hukum yang kita kenal Wetboek van Koophandel atau disingkat dengan WVK. Nah, Belanda kemudian menjajah Indonesia pada tahun 1848 dengan menerapkan azas konkordansi pasal 131 IS yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Nah, inilah dengan azas konkordansi ini diberlakukanlah Wetboek van Koophandel ini di negeri Indonesia. Nah, kalau bisa kita lihat ya di dalam sejarahnya ya, produk hukum kita ini berasal dari zaman Kekaisaran Romawi abad ke-6 pada masa Kaisar Justianus. Ya. Maka kalau kita sampaikan saat ini adalah sejarah hukum, produk hukum, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini adalah produk hukum Belanda, yang dimana kalau kita lihat dari sejarahnya merupakan hukum Prancis dan juga hukum Romawi yang pertama sekali. Nah, oleh karena itu ya kita ini adalah menganut dari sejarahnya itu adalah hukum Romawi. Nah, inilah merupakan sejarah singkat hukum dagang. Bisa dilihat di bagan yang sudah Ibu tampilkan di layar monitor masing-masing. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian hukum dagang.
Ya, seperti yang dikemukakan oleh R. Subekti, ya, perkataan dagang bukanlah pengertian hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi, yaitu segala sesuatu perbuatan perantara antara produsen dan konsumen. Perbedaannya dengan industri ialah bahwa dalam industri mempergunakan bahan-bahan untuk menghasilkan barang-barang lain. Ya. Di dalam KUH dagang tersendiri tidak dijelaskan ya apa yang dimaksud dengan hukum dagang atau hukum perniagaan. Ya. Kemudian bisa kita lihat ada pengertian hukum dagang menurut beberapa ahli. Seperti menurut Kansil ya, hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan. Ini menurut Kansil ya. Bisa kita lihat lagi menurut R. Sukardono ya. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku 3 BW ya. Dengan lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan adalah serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan. Ya. Menurut H.M. Purwosucipto, hukum dagang adalah hukum yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Nah, itulah beberapa pendapat sarjana hukum, para ahli mengenai hukum dagang ini itu sendiri. Ya. Baik, selanjutnya di bagian C-nya ya. Kita akan mempelajari apa hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, bila dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya, di sini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu merupakan lex generalis, ya. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu adalah lex specialis. Ya, bisa kita lihat penjelasan di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyebutkan ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini. Ya, yang maksudnya itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut. Sekedar di dalam undang-undang tidak diatur secara khusus yang menyimpang. Nah, inilah yang merupakan hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, lex specialis derogat legi generali ya. Di sini ya kita lihat adalah undang-undang yang khusus menghilangkan nilai dari undang-undang yang umum. Ya, undang-undang khusus mengalahkan atau menyampingkan undang-undang yang umum ya. Dan undang-undang yang khusus seperti yang kita lihat tadi itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sementara Kitab Undang-Undang yang umum yaitu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai lex generalisnya. Baik, nah kita masuk ke dalam pembahasan mengenai istilah ya. Kita masuk ke dalam mengenai istilah perusahaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. Di dalam hukum dagang kita bisa lihat bahwa istilah perusahaan ini ya, seperti kita lihat ya di layar monitor kita masing-masing ya. Ya. Setelah dicabut pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. Sejak tahun 1938 dengan Stadtbald 1938 ayat 276 tanggal 17 Juli 1938 maka istilah pedagang dan perbuatan dagang tidak lagi ada di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, pengertian mengenai perusahaan ya setelah dicabut pasal tersebut tidak ada lagi mengenai istilah hukum dagang. Maka kita lihat ya pada perkembangannya muncul istilah perusahaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang termuat di dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatakan bahwa setiap orang yang menjalankan perusahaan wajib membuat pembukuan. Dan di dalam pasal 16 juga, firma adalah badan usaha yang menjalankan perusahaan tersebut. Ya, nah kalau kita lihat ya di alasan pencabutan pasal tersebut, yakni alasan pencabutan pasal 2 sampai dengan pasal, kalau yang kita sebutkan tadi yaitu pasal 2 sampai pasal 5 Kitab Undang-Undang KUH Dagang ini, itu adalah alasannya ya. Pertama itu adalah pengertian barang tidak hanya barang bergerak, tetapi juga barang tidak bergerak ya sebagai objek perdagangan. Nah, inilah yang mendasari alasan kenapa ya pasal 2 sampai pasal 5 KUH Dagang itu dicabut. Nah, kemudian yang kedua adalah alasan di pencabutan pasal tersebut itu adalah pengertian menjual termasuk perbuatan perniagaan atau dagang. Ya. Dan yang ketiga ya, alasan pencabutan dari pasal tersebut adalah jika timbul perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang, sulit untuk menentukan hukum apa yang berlaku. Nah, inilah yang menjadi alasan pasal tersebut dicabut ya. Nah, istilah perusahaan tidak ada dirumuskan secara terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tidak seperti istilah pedagang sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, maka rumusan perusahaan dapat ditemui dalam penjelasan pembentuk undang-undang ya, jurisprudensi dan pedagang dan pendapat para ahli. Nah, itu di situ kita bisa lihat istilah perusahaan tersebut ya. Nah, inilah tadi mengenai istilah perusahaan tersebut ya. Baik, selanjutnya ya kita bisa lihat di dalam slide berikutnya. Kita akan membahas tentang ya di mana tadi kita telah mempelajari atau kita singgung mengenai pembukuan ya. Di dalam mempelajari hukum dagang ada kewajiban membuat suatu pembukuan. Nah, kenapa diperlukan untuk membuat suatu pembukuan? Nah, ini yang akan kita bahas di dalam pembahasan berikut ini. Ya, kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Nomor 4740 Pasal 1 Angka 29, berdasarkan undang-undang ini pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, dari apa yang telah dijelaskan tadi, ya, timbul suatu pertanyaan, ya, ya, mengapa perlu membuat pembukuan? Nah, ya, di sini timbul pertanyaan, mengapa perlu membuat suatu pembukuan? Hal ini berhubungan dengan ketentuan hukum perdata yang menegaskan bahwa semua kekayaan seseorang atau termasuk kekayaan perusahaan menjadi jaminan atas perikatan yang dibuatnya. Inilah yang menjadi alasan kenapa suatu perusahaan itu perlu membuat suatu pembukuan. Bisa kita lihat di dalam pasal 1131 KUH Perdata, yang dimana dikatakan segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.
Nah, inilah yang menyebabkan perlunya ya perusahaan itu membuat suatu pembukuan di dalam perusahaan ya. Nah, kita lanjut kepada selanjutnya ya, mengenai, kita bisa lihat di slide kita selanjutnya ya. Kita bisa mempelajari ya mengenai suatu dokumen ya. Undang-undang dokumen perusahaan. Nah, di sini ya, latar belakang munculnya undang-undang dokumen perusahaan. Nah, selain daripada pembukuan ya, di dalam mempelajari hukum dagang, kita akan mempelajari ada undang-undang tentang dokumen perusahaan. Nah, timbul pertanyaan ya. Kita bisa lihat latar belakang munculnya undang-undang dokumen perusahaan. Nah, dalam ketentuan dalam pasal 6 KUH dagang ya, menjadi faktor yang mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan ya. Ini yang pertama. Bisa dilihat di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang huruf C ya. Dan selanjutnya ketentuan dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, menimbulkan beban ekonomis dan administratif yang memberatkan perusahaan. Ya, untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum, untuk itu perlu diadakan pembaharuan mengenai media yang membuat dokumen dan pengurangan untuk penyimpanannya. Ya, nah disinilah yang merupakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjalankan perusahaan ya, menyelenggarakan pencatatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dan menyimpan dokumen tersebut antara 10 sampai dengan 30 tahun. Sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan dewasa ini. Ketentuan mengenai pelaksanaan penyimpanan, pemindahan dan pemusnahan dan penyerahan dokumen yang diatur dengan undang-undang ini tidak dimaksudkan menghilangkan fungsi dokumen bersangkutan sebagai alat bukti atau kepentingan hukum lainnya. Karena itu undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. Nah, misalnya di dalam pasal 396, 397, 398, dan 399. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Ya. Nah, kita bisa lihat juga pengertian dokumen perusahaan. Bisa dilihat di dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Nah, di situ dijelaskan di pasal 1, pasal 2, dan juga wajib bagi perusahaan untuk membuat catatan dan penyimpanan dokumen ketentuan yang dipertegas dengan pasal 8 Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah yang akan kita bahas jangka waktu simpan dokumen perusahaan. Ya. Nah, timbul pertanyaan, berapa lama catatan atau dokumen perusahaan harus disimpan? Ya. Nah, di sini ya, wajib simpan dokumen perusahaan itu selama 10 tahun. Terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Nah, bisa dilihat dalam pasal 11 Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Ya, selanjutnya, apakah dokumen dapat dimusnahkan? Ya, dokumen perusahaan ini apakah bisa dimusnahkan? Nah, kita lihat pemusnahan dokumen dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. Nah, yang kedua, dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi atau bisa dilihat juga di dalam pasal Undang-Undang Dokumen Perusahaan tersebut sudah termuat ya. Nah, pertanyaan yang kedua timbul, bagaimana halnya dengan dokumen perusahaan yang dibuat berdasarkan ketentuan pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, apakah bisa dimusnahkan?
Nah, di sini berlaku pula ketentuan peralihan yang termuat dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Nah, ketentuan pasal 6 undang-undang tersebut bisa kita lihat di dalam layar yang telah dicantumkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan materi mengenai badan usaha. Ya. Istilah badan usaha ya terdiri dari dua suku kata, yakni badan dan usaha. Istilah badan usaha dapat kita jumpai dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan, yang dijelaskan ya, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi-organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Nah, pilihan bentuk usaha ya, seorang pengusaha sebelum memulai usaha terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk usaha apa yang paling tepat untuk mencapai tujuannya. Namun demikian, tidak jarang pula suatu bentuk yang dipilih hanya karena alasan yang mendesak, karena proyek yang didapat pengusaha itu menuntut bentuk usaha tertentu. Tidak jarang pula seorang pengusaha bahkan tidak menyadari sepenuhnya apa konsekuensi dari pilihannya, karena dia sendiri memang tidak mengerti tentang hal tersebut. Ya, inilah yang paling utama ya, ketentuan ya, seorang pengusaha sebelum membuka suatu perusahaan harus terlebih mengenal terlebih dahulu bentuk usaha seperti apa yang dibutuhkan untuk jenis perusahaan yang akan dibentuknya. Ya, bisa kita lihat di dalam bentuk badan usaha dan aturan hukumnya adalah ya, bisa kita lihat adalah bentuk perusahaan yang diatur dalam KUA Perdata ya, bisa kita lihat yaitu persekutuan perdata atau yang lebih dikenal di dalam ya, materi kita ini adalah Mascaf ya. Dan kedua, bentuk perusahaan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu ya seperti persekutuan firma ya, dan juga persekutuan komanditair atau CV. Dan selanjutnya bentuk perusahaan yang diatur di dalam perundang-undangan khusus misalnya, yaitu adalah perseroan terbatas atau PT, koperasi, perusahaan negara ataupun BUMN. Nah, inilah bentuk-bentuk perusahaan yang dikenal di Indonesia ya, seperti yang sudah kita jelaskan, baik begitu pula dengan aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Ya. Seperti perusahaan dagang ataupun sering disingkat itu adalah PD, ataupun yang sering kita dengar itu adalah usaha dagang atau UD ya, yang juga ini termasuk ke dalam perusahaan perorangan. Nah, perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang saja, di mana pengelola perusahaan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung seluruh resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan tersebut. Pendirian perusahaan perorangan tidak diatur ya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja ya. Secara yuridis formal, keberadaan perusahaan dagang ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, tetapi dalam praktik diterima sebagai pelaku usaha.
Kendati pun demikian, ya, pemerintah berupaya untuk memperkuat secara hukum jati diri perusahaan dagang sebagai badan usaha dengan diterbitkannya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 23 garing MPP garing Kep garing 1 garing 1988 ya, tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan dalam pasal 1 butir 3. Ya, belum ada standar prosedur pendirian perusahaan dagang ini, namun pada umumnya pendirian perusahaan dagang dengan akta notaris. Nah, inilah penjelasan mengenai perusahaan perorangan ini yang berlaku dan masih ya diakui keberadaannya di Indonesia. Ya. Maka dapat disimpulkan perusahaan dagang adalah perusahaan perorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha dan ataupun dikelola oleh keluarga secara bersama-sama. Ya. Perusahaan dagang dapat dikelola oleh satu orang atau lebih secara bersama-sama yang pada umumnya masih dalam lingkungan keluarga, di mana modal milik sendiri ya, dan tentunya risiko ditanggung sendiri ataupun ditanggung secara bersama-sama atau secara renteng ya. Perusahaan dagang atau sering juga disebut usaha dagang ya. Ini contohnya bisa ya, contoh kasus seperti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 144 garing 1969 garing PDT tanggal 10 November 1969. Ya, inilah mengenai tentang perusahaan perorangan. Nah, jenis dari perusahaan perorangan ini ya itu ada dua jenis, yaitu adalah usaha perorangan berizin ya, dan juga usaha perorangan yang tidak memiliki izin. Nah, yang memiliki izin ini ya seperti ya izin operasional dari Departemen Teknis misalnya ya. Bila perusahaan perorangan bergerak dalam bidang perdagangan dapat memiliki izin seperti tanda daftar usaha perdagangan atau disingkat TDUP ya, atau dan juga surat izin usaha perdagangan atau yang lebih dikenal dengan SIUP atau SIUP. Ya, nah di mana usaha dan yang kedua adalah usaha perorangan yang tidak memiliki izin. Misalnya usaha perorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, ya, toko barang kelontong dan sebagainya. Nah inilah dua jenis dari usaha perorangan tersebut, ya. Nah bisa kita lihat untuk penjelasan selanjutnya itu adalah bentuk usaha persekutuan. Bentuk usaha persekutuan dapat dikualifikasikan menjadi 3 bentuk, yakni persekutuan perdata umum atau matchaf ya atau general partnership, dan yang berikutnya adalah firma ya, dan juga persekutuan komanditair ya, yang lebih dikenal itu adalah CV, Commanditaire Vereinschaft. Nah, inilah bentuk usaha persekutuan yang sering kita dengar ya. Ya. Persekutuan perdata ya atau matchaf atau general partnership ya. Persekutuan perdata ini sebagai badan usaha diatur di dalam pasal 1618 sampai 1852 KUH Perdata ya. Sedangkan pengertian persekutuan perdata terdapat dalam pasal 1618 KUH Perdata ya, di mana perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara 2 orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka ya. Inilah mengenai matchaf, ini diatur dalam bab ke-8 ya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.